Ya, benar. Hari ini tim melanjutkan rangkaian penggeledahan terkait dengan perkara kuota haji Indonesia untuk penyelenggara haji, di mana tim hari ini melakukan penggeledahan di dua lokasi. Yang pertama di Depok, salah satu rumah dari ASN di Kementerian Agama, dan tim mengamankan diantaranya satu unit kendaraan roda 4. Kemudian yang kedua, tim juga melakukan penggeledahan di rumah saudara YCQ yang berlokasi di daerah Jakarta Timur. Breaking news, saudara-saudara, langkah tegas KPK akhirnya menyasar kediaman mantan Menteri Agama, Yakut Khalil Qaumas. Rumah mewahnya yang berdiri megah kini tak lagi sunyi. Puluhan penyidik KPK mendatangi lokasi, mengetuk pintu, lalu masuk dengan membawa surat resmi penggeledahan. Suasana mendadak mencekam. Tetangga berdesakan di luar pagar, menyaksikan bagaimana aparat hukum memeriksa setiap sudut rumah sang ex-pejabat. Di ruang tamu, mereka menemukan sofa empuk, karpet tebal, dan lemari kaca penuh pajangan. Semua diperiksa satu persatu, bahkan hingga ke laci kecil yang tersembunyi. Berkas-berkas, dokumen keuangan, dan catatan pribadi tak luput dari perhatian. Di ruang kerja Yakut, tumpukan map tebal, komputer pribadi, dan rak penuh buku agama dan politik diperiksa dengan teliti. Komputer, laptop, hingga flash disk ikut dibawa sebagai barang bukti. Tidak berhenti di sana, penyidik juga masuk ke kamar utama. Lemari besar dibuka, kotak penyimpanan dibongkar. Uang tunai dalam jumlah besar kabarnya ikut ditemukan, bersama beberapa perhiasan dan jam tangan mewah. Semua dicatat, difoto, lalu diamankan. Di garasi, deretan mobil mewah terparkir rapi. KPK menempelkan segel pada sebagian kendaraan, menandai bahwa harta itu kini tak bisa disentuh sebelum proses hukum selesai. Penggeledahan ini menjadi bukti keseriusan KPK mengusut dugaan korupsi kuota haji yang diduga merugikan negara hingga 1 triliun rupiah. Sebuah angka yang bukan hanya mencoreng wajah birokrasi, tetapi juga menghancurkan harapan jutaan umat Islam yang telah menunggu puluhan tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Pertanyaannya sekarang, apalagi yang akan terungkap dari balik tembok megah Yakut Khalil ini? Apakah benar aliran dana kotor mengalir hingga ke puncak kekuasaan? Ataukah semua hanya akan menjadi kabar yang pelan-pelan menghilang? Saudara-saudara, inilah ironi. Ketika jutaan umat Islam menanti puluhan tahun untuk bisa berhaji. Ketika seorang nenek berusia 75 tahun terus berdoa agar sempat melihat Ka'bah sebelum ajal menjemput. Ketika seorang bapak miskin menjual sawah demi daftar haji reguler. Justru kuota mereka dijual, diperdagangkan demi uang. 1 triliun rupiah. Itulah angka yang disebut KPK sebagai kerugian negara. Tapi mari kita jujur, kerugian sejati bukanlah angka di atas kertas. Kerugian sejati adalah air mata umat, harapan yang dirampas, doa yang dikorbankan demi keserakahan segelintir pejabat.